Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filuna Azahra dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mini riset saham saya, dan emiten yang saya ambil adalah Garuda Indonesia, Gudang Garam, dan juga BCA. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa video ini dibuat hanya untuk kepentingan akademik. Pembahasan yang terdapat pada video ini murni pendapat saya pribadi. Saya tidak dapat menjamin bahwa informasi ini akurat dan sempurna. Lanjut, yang pertama itu adalah fundamental makroekonomi. Kondisi perekonomian global saat ini. Sebagian besar negara mengalami perlambatan ekonomi efek perang dagang. Namun, kondisi tersebut diimbangi dengan stimulus moneter yang diberlakukan, sehingga perekonomian tetap tumbuh. Di penghujung 2020, kinerja perekonomian global terus mengalami perbaikan secara bertahap. Perekonomian global terus membaik dan diperkirakan meningkat pada tahun 2021. Indonesia masih mempunyai peluang pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi dengan mencapai tujuan investasi. Indonesia harus melakukan perbaikan regulasi secara komprehensif. Yang kedua ada kondisi perekonomian domestik. Pada Maret 2019, kondisi ekonomi domestik Indonesia dalam kondisi baik. Dilihat dari derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Terlihat pada triwulan 2 dan 3 mengalami penurunan dan defisit transaksi. Namun kabar baiknya nilai tukar rupiah pada triwulan 2 2020 mengalami peningkatan. Lanjut, di sini ada poster pergerakan indeks harga saham dan inflasi. Indeks harga konsumen pada Juni 2020 tetap rendah, tercatat pada 0,18% meskipun relatif lebih tinggi dibanding dengan inflasi pada bulan sebelumnya, yaitu 0,07%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan kelompok administrated prices, sedangkan inflasi kelompok volatile food mengalami kenaikan. Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk mengendalikan inflasi rendah dan terkendali. Nah, untuk pergerakan IHSG-nya mengakhiri tahun 2020 dengan zona merah. Pada hari terakhir perdagangan tahun 2020, IHSG melemah 57,10 poin atau terkikis 0,95% menjadi 5.979. Mayoritas sektor saham di bursa memang melemah, hanya indeks saham sektor agrikultur yang berhasil menguat 0,89%, serta indeks saham sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang meningkat 0,17%. Sementara itu, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi mengalami penurunan paling dalam hingga 2,49%. Lalu indeks saham sektor industri, dasar, dan kimia yang terkikis 0,02%. Perlemahan IHSG diperkuat oleh COVID-19 yang terus mengalami kenaikan. IHSG diprediksi akan menguat pada awal perdagangan tahun 2021. Namun IHSG dilihat cukup stabil dan cenderung mengalami pertumbuhan, yang berarti pasar modal Indonesia masih memiliki daya tarik tersendiri dan menjadi buruan para investor global dan domestik. Lanjut, tinjauan industrinya. Yang pertama itu adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia bergerak dalam bidang transportasi komersial terjadwal bagi kargo dan kiriman domestik atau internasional, melakukan transportasi udara komersial non-scheduled bagi penumpang. Kargo dan kiriman domestik atau internasional menyediakan perbaikan dan perawatan pesawat terbang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga. Merender layanan pendukung untuk operasi transportasi udara komersial seperti layanan catering dan layanan penanganan darat untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga. Menyediakan layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga. Juga menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga. Dan menyediakan layanan perawatan kesehatan untuk aircrew dalam memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga. Yang kedua adalah perusahaan Gudang Garam, yaitu adalah perusahaan rokok Gudang Garam, salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi.
Produk gudang garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek Klobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Komitmen gudang garam adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Yang terakhir adalah BBCA. PT Bank Sentral Asia atau nama saham itu BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Banknya didirikan pada tahun 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, Jarum. Pada tanggal 1 Mei 1975, pengusaha Mokhtar Riyadi bergabung di BCA. Ia memperbaiki sistem kerja di bank tersebut dan merapikan arsip-arsip bank yang kala itu ruangannya jadi sarang laba-laba. BCA melakukan merger dengan dua bank lain pada 1977. Salah satu banknya adalah Bank Gemari yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kantor Bank Gemari pun dijadikan kantor cabang BCA. Merger itu membuat BCA bisa menjadi bank devisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat mengenai financial ratios analysis dari Garuda Indonesia. Terlihat pada data di sini, gross profit, operating profit, net profit, return on asset, debt on equity ratio, time interest earned, dan earning per share tercatat pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat COVID-19. Jadi dia itu emang minus untuk kinerja keuangannya, namun tahun 2019 sempat meningkat. Rata-rata sempat meningkat, namun turun lagi karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Lanjut untuk ROE, PBV, dan BVP itu stabil. Ada peningkatan dan penurunan tidak signifikan, dan untuk return on asset-nya itu meningkat. Untuk dividen, pada Garuda Indonesia itu tidak membagikan dividen karena perusahaan yang masih merugi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang kurang baik dan tidak mendapatkan profit yang stagnan, sehingga perusahaan tidak mampu membagikan dividen. Lanjut ke financial analysis rasionya gudang garam. Terlihat gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, debt to equity ratio, PER, dan PBV-nya itu mengalami penurunan tidak signifikan dan cenderung stabil. Jadi penurunan itu tidak terlalu banyak, kayak cuman sedikit, jadi stabil. ROE dan TIE-nya itu meningkat pada tahun 2020, terus meningkat. Dan untuk dividennya itu terlihat selama 5 tahun terakhir perusahaan telah membagikan dividen. Ini berarti, namun pada tahun 2020 tidak membagikan dividen karena profitnya yang kurang, namun perusahaan gudang garam ini memiliki kinerja perusahaan yang positif dan bisa terus mendapat profit dari kegiatan usahanya, diukur dari kemampuan membagi dividen kepada investor setiap tahunnya. Lanjut BBCA. Terlihat BBCA ini pada rasio GPM, NPM, ROA, DER, TIE, PER, PBV, dan EPS ternyata terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 5 tahun terakhir tuh meningkat terus. Dan ROE, OPM mengalami penurunan tidak terlalu signifikan. Jadi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan, tapi cuma sedikit, tidak terlalu signifikan, jadi cenderung stabil. Untuk dividennya ini terlihat selama 5 tahun terakhir itu perusahaan selalu memberikan dividen. Ini berarti kinerja perusahaannya positif, sehat, dan terus mendapatkan profit dari kegiatan usahanya, diukur dari dapat membagi dividen kepada investor secara rutin. Lanjut ke technical analysis. Yang pertama ini adalah technical analysis dari gudang garam. Ini saya mengambil time frame weekly untuk menganalisa emiten Garuda Indonesia ini.
tren ini tuh menunjukkan kenaikan tren ya, uptrend, setelah berhasil menembus sistem resisten sebelumnya dalam posisi downtrend. Jadi ini tuh dia uptrend setelah downtrend kan. Ditinjau dari MACD dan stochastiknya itu menunjukkan tren bullish, di mana disarankan untuk membeli karena pasar sedang menguat. Lanjut ke gudang garam. Ini di sini saya juga mengambil time frame weekly untuk menganalisis emiten gudang garam. Sekarang itu gudang garam ini mengalami downtrend ya. Mengalami downtrend yang sebelumnya bertahan di uptrend. Target kenaikan berada pada harga level 44.483. Candle terakhir itu terlihat bearish, menunjukkan adanya potensi harga turun ke bawah menuju 41.250. Ini sini ya. Posisi terakhir ini menjadi sinyal untuk menjual. Ditinjau dari volume terakhir juga tutup dengan bearish, makin memperkuat untuk potensi turun bisa terjadi. Dilihat dari MACD dan stochastic, terlihat MACD line menembus ke atas signal line. Ini ya. Dan terlihat daripada stochastic, terlihat persen K memotong persen D di zona oversold, yang berarti sinyal beli. Di sini, menurut opini saya, kemungkinan gudang garam masih akan melanjutkan penurunannya walau tidak signifikan, tetapi masih ada harapan harga bergerak rebound jika harga telah melewati batas resisten. Lanjut pada BBCA, ini saya juga mengambil time frame weekly untuk menganalisa emiten BBCA. Candle terakhir cenderung konstan di 35.250 dan belum ada lagi pergerakan harga. Ini menarik karena walaupun market price BBC akhir-akhir ini jarang terbentuk, namun harga tetap stay di 35.250 perak. Yang berarti masih banyak investor tidak melepas saham ini ke pasaran dan memilih untuk hold. Ditinjau dari MACD dan stokastiknya, garis biru kemungkinan akan melanjutkan progres kenaikannya. Forecasting dari penulis melihat pergerakan harga yang tidak fluktuatif menggunakan BBCA akan tetap melanjutkan tren positifnya. Jadi mending di hold aja dulu karena kemungkinan akan naik terus. Ntar pas sudah tinggi baru kita bisa ngejual sahamnya. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulannya, bahwa kesimpulan dari gudang garam Indonesia itu fundamentalnya kurang baik ditinjau dari laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Dari valuasi pun telah dilakukan menunjukkan bahwa sahamnya tidak efisien dan overvalued, dengan risiko yang rendah namun memberikan return yang rendah juga. Emiten ini tidak memberikan dividen setiap tahun karena profit yang didapat setiap tahunnya menunjukkan angka minus. Selanjutnya, gudang garam memiliki fundamental yang baik setelah ditinjau dari laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Dari evaluasi pun telah dilakukan menunjukkan bahwa sahamnya tidak efisien dan overvalued. Mengapa demikian? Karena emiten ini tidak memberikan dividen pada tahun 2020, yang jadi itu sangat berpengaruh pada saat pengaplikasian rumus. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa emiten ini sangat bersaing di sektor perbankan, di sektor tembakau. Harga saham yang terus meningkat menandakan bahwa banyaknya investor tertarik pada emiten ini. Yang terakhir adalah BBCA memiliki fundamental yang baik setelah ditinjau dari laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Juga evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa saham ini efisien dan undervalued, di mana itu murah. Dengan saham emiten efisien tentunya memiliki risiko yang minim dan dapat memberi return maksimal melebihi expected return yang seharusnya. Dan BBCA pun rutin memberikan dividen setiap tahunnya terhitung sejak 2015 hingga 2020. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan dapat memenuhi kriteria penilaian dari manajemen investasi portofolio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.